Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat senang sekali dapat hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian walaupun cuma sekedar daring ataupun online. Perkenalkan, nama saya Bayu Firmansyah. Di sini saya sebagai moderator dan rekanita saya Yayu Tri Pamungkas sebagai pemateri pertama dan rekanita saya Fitriani sebagai pemateri kedua. Kelompok kami akan menjelaskan kepada Bapak dan Ibu mengenai materi DNA. Untuk pemateri pertama Yayu Tri Pamungkas dan materi kedua Fitriani, saya persilahkan. Terima kasih kepada rekan Bayu Firmansyah untuk waktunya. Saya Yayu Tri Pamungkas selaku pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang DNA. Sebelum saya bahas lebih jauh mengenai DNA, saya akan menyampaikan latar belakang tentang DNA. Secara bahasa, DNA berasal dari 3 kata, yaitu deoksiribosa yang berarti gula pentosa, nukleik atau nukleat yang berarti inti, dan asid yang berarti zat asam. DNA merupakan asam nukleat yang menyimpan semua informasi tentang genetika. Selanjutnya terdapat 5 rumusan masalah tentang DNA, yaitu 1. Apa itu DNA? Yang kedua, apa itu tes DNA? Ketiga, bagaimana mekanisme tes DNA? Dan lalu apa manfaat DNA? Dan yang terakhir, ayat Al-Quran yang berhubungan dengan DNA. Mari kita bahas mengenai pengertian DNA. DNA merupakan kependekan dari deoksiribonucleic acid atau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut dengan ADN, asam deoksiribonukleat. DNA atau ADN merupakan materi genetik yang terdapat dalam setiap tubuh manusia yang diwarisi oleh orang tuanya. DNA terdapat inti sel di dalam struktur kromosom dan pada mitokondria. Fungsinya sebagai cetak biru atau blueprint, berfungsi sebagai pemberi kode tiap manusia seperti warna rambut, warna kulit, bentuk mata, bentuk wajah, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut dengan apa itu tes DNA. Tes DNA umumnya digunakan untuk 2 tujuan, yaitu 1. Tujuan pribadi seperti penentuan perwakilan anak atau penentuan orang tua dari anak. Yang kedua, tujuan hukum yang meliputi masalah forensik seperti identifikasi korban yang telah hancur. Sehingga untuk mengenali identitasnya diperlukan percocokan antara DNA korban dengan keluarga korban ataupun untuk pembuktian kejahatan semisal dalam kasus pemerkosaan atau pembunuhan. Hampir semua sampel biologis tubuh dapat digunakan untuk tes DNA, tapi yang sering digunakan adalah darah, rambut, usapan mulut pada pipi, bagian dalam, dan kuku. Untuk kasus-kasus forensik, sperma, daging, tulang, kulit, air liur atau sampel biologis apa saja yang ditemukan di tempat kejadian perkara TKP dapat dijadikan sampel tes DNA. Demikianlah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekanita Fitriani tentang mekanisme. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada rekan atau rekanita yang telah bertugas menyampaikan tugasnya. Di sini saya Fitriani akan menyambung materi yang telah dibahas oleh Tri Pamungkas mengenai mekanisme atau replikasi DNA. Di Indonesia sendiri masih memanfaatkan metode elektroforesis DNA. Dengan interpretasi hasil ini, cara menganalisa pola DNA menggunakan marka STR. Apa itu STR? STR adalah lokus DNA yang tersusun atas penggunaan 2 atau 6 basa. Dalam genom manusia dapat ditemukan pengulangan basa yang bervariasi jumlah dan jenisnya. Ada beberapa tahapan tes DNA. Yang pertama yaitu pengambilan sampel DNA atau isolasi dan pemurnian DNA. Dalam tahap ini diperlukan kesterilan alat-alat yang digunakan.
untuk mengambil sampel darah. Dalam isolasinya dapat digunakan bahan kimia. Tahapan selanjutnya yaitu pemasukan sampel DNA yang telah dimurnikan ke dalam mesin PCR atau polymerase chain reaction sebagai tahapan amplifikasi. Hasil akhir dari tahap ini adalah berupa kopi urutan DNA lengkap dari DNA sampel. Finishing dari tes DNA ini adalah mencocokkan tipe-tipe DNA yang telah dilakukan proses replikasi. Replikasi DNA dapat dijelaskan melalui 3 teori. Yang pertama, teori konservatif, yang kedua, semi konservatif, dan yang terakhir, dispersif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa teori yang akan menjelaskan replikasi DNA. Yang pertama yaitu teori konservatif. Teori ini menjelaskan bahwa DNA bereplikasi dengan menggunakan DNA lama sebagai cetakan untuk DNA baru. DNA lama disalin untuk membuat DNA baru yang sama persis tanpa mengubah DNA lama tetap bertahan pada replikasi pertama, kedua, dan seterusnya. Yang kedua yaitu teori semi konservatif. Teori ini menghasilkan 2 turunan DNA yang terdiri atas 1 untai lama dan 1 untai baru heliks ganda dengan informasi yang sama persis dengan DNA lama. Terakhir yaitu teori dispersif. Teori ini mereplikasi DNA dengan cara memutus rantai DNA asli dan menggabungkannya secara acak dengan DNA yang baru. Yang selanjutnya yaitu mengenai manfaat tes DNA. Tes DNA saat ini telah menjadi tren di Indonesia maupun di luar negeri. Karena mengingat banyaknya perselingkuhan serta hubungan seks bebas telah menghasilkan banyak anak yang dipertanyakan asal-usul orang tuanya. Di sini, tes DNA mengenai beberapa manfaat. Yang pertama, untuk mengetahui hubungan keluarga. Yang kedua, untuk mengetahui penyakit yang dialami seseorang. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai informasi DNA atau ayat Al-Quran dalam kromosom. Salah satu penemuannya yang menggembarkan dunia ilmu pengetahuan adalah ditemukannya informasi lain, sekonstruksi polipeptida yang dibangun dari kodon. Mengenai penelitian tersebut yaitu surah Fussilat ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, sanuriyahum ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Shadaqallahul azim, yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi segala sesuatu? Quran Surah Fussilat ayat 53. Di sini menjelaskan bahwa tanda-tanda kekuasaannya ada juga dalam diri manusia. Selanjutnya, ada kemungkinan ayat Al-Quran ini merupakan bagian dari gen manusia. Dalam dunia biologi dan genetika dikenal banyaknya DNA yang hadir tanpa memproduksi protein sama sekali. Area tanpa produksi ini disebut junk DNA atau DNA sampah. Kenyataannya, DNA tersebut menurut Ahmad Khan jauh sekali dari makna sampah. Menurut hasil-hasil risetnya, junk DNA tersebut merupakan untaian firman-firman Allah sebagai pencipta serta sebagai tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan kelompok kami yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Dengan ini presentasi pagi hari ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.